7 fakta menarik tentang Sumatera Barat. Satu, kenapa rendang bisa awet? Rendang adalah masakan yang mengandung bumbu rempah yang kaya. Selain bahan dasar daging, rendang menggunakan santan kelapa atau karambia dan campuran dari berbagai bumbu yang khas dihaluskan. Di antaranya ada cabai telado, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya yang biasa disebut sebagai pemasak. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen, sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Bawang putih, bawang merah, jahe, dan lengkuas diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Tidak mengherankan jika rendang dapat disimpan 1 minggu hingga 4 minggu. 2. Jaring atau jengkol masuk deretan ekspor pertanian Sumatera Barat ke Jepang. Siapa mengira buah jengkol yang dapat menimbulkan aroma tidak sedap pada urin ternyata juga digemari oleh warga di belahan dunia yang lain bahkan hingga ke Jepang. Buktinya kini jengkol atau jaring asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat berhasil menembus pasar ekspor hingga ke negeri Sakura, Jepang. Dikutip dari antaranews.com, berdasarkan data yang dihimpun dari karantina pertanian Padang lewat pada sistem pengkarantinaan IQVAST di wilayah kerjanya, jengkol asal Sumatera Barat sebelumnya belum pernah sama sekali masuk pasar ekspor. Namun tercatat sebanyak 100 kg jengkol diekspor tujuan Tokyo, Jepang telah melewati sertifikasi karantina pertanian. Buah yang masuk kategori polong-polongan dengan nama latin Archidendron pauciflorum ini tidak disangka masuk dalam jajaran komoditi ekspor pertanian. Meskipun volumenya masih relatif kecil, artinya peluang komoditas pertanian asal Sumatera Barat di pasar luar negeri terus terbuka setelah banyak komoditas pertanian Sumbar berhasil masuk pasar mancanegara. Kini giliran jengkol masuk ke Jepang, meskipun menurut informasi dari eksportir bahwa permintaan jengkol ke Jepang adalah dari perantau minat di negara itu. Namun ini bisa menjadi catatan penting bahwa mata komoditi yang dapat diekspor semakin bertambah. Demikian juga dari sisi nilai ekspor jengkol saat ini bisa saja relatif kecil, namun jika permintaan semakin sering dan jumlah meningkat, bukan tidak mungkin jengkol menjadi salah satu andalan ekspor komoditi pertanian ke depannya. 3. Memiliki danau Tarusan Kamang yang unik. Danau Tarusan Kamang merupakan danau wisata menarik yang ada di Sumatera Barat. Lokasinya Jorong Babuki dan Jorong Halalang Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, danau ini sangat ajaib karena suatu waktu dapat dipenuhi air. Di lain waktu dapat surut menjadi danau hijau yang luas seperti padang rumput. Proses menghilangnya danau ke dalam perut bumi dan muncul di celah padang rumput yang hijau tanpa bisa menebak waktunya. Diperkirakan terjadi karena adanya sungai di bawah tanah. Sebagai danau karst, ketika air tanah naik, maka lorong-lorong di bawah bukit batu gamping akan menyemburkan air dan menutupi padang rumput. Tampaklah danau yang luas. Sebaliknya ketika air sungai bawah tanah turun, air tersedot hingga hanya tampak padang rumput. Tidak ada waktu pasti kapan danau surut dan berapa lama danau kering. Terakhir pada tahun lalu, danau Tarusan Kamang kering selama 1 tahun. Dan air baru muncul beberapa bulan yang lalu. Dikutip dari Wikipedia, Anang Batiar, ahli geologi di Indonesia yang pernah meneliti Danau Tarusan Kamang mengatakan banyak danau karst di daerah lain, tetapi hanya Danau Karst Tarusan Kamang yang punya hubungan langsung dengan sungai di bawah tanah, sehingga muncul fenomena unik. Di sisi lain, Profesor Handang yang pernah melakukan penelitian yang sama menemukan bahwa Danau Tarusan Kamang terdapat di zona patahan Sumatera bagian timur, sehingga itu menjadi salah satu alasan air datang dan mengering. Menurutnya, terdapat fenomena alam yang harus digali di Danau Tarusan Kamang, seperti terdapatnya bongkahan batu kapur atau gamping di tepi-tepi danau yang berusia sekitar ratusan abad. Dia mengatakan baru pertama kali dia menemukan batu kapur di danau, karena biasanya batu kapur terdapat di daerah pantai. Ini menunjukkan bahwa ratusan abad yang lalu Danau Tarusan Kamang ini dahulunya merupakan lautan. 4. Mengetahui tempat terbaik di dunia untuk surfing. Dikutip dari Kompas.com, secara ekologis Kepulauan Mentawai berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga karakteristik gelombangnya yang tinggi dan besar banyak diminati oleh peselancar dunia. Kepulauan yang terdiri dari 4 pulau kecil yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pake Utara, dan Pake Selatan ini banyak memiliki spot surfing terbaik idaman para peselancar dunia, yang disebut-sebut sebagai surganya dunia surfing ketiga setelah Hawaii dan Tahiti.
karena rata-rata ombak di Kepulauan Mentawai bisa mencapai 7 meter sehingga Surfing Magazine yang berbasis di Australia menobatkan Kepulauan Mentawai masuk 10 besar tempat surfing terbaik di dunia. Dikutip dari Concrete.com, dari 71 titik selancar yang ada di Kepulauan Mentawai, 49 titik diantaranya masuk kategori eksekutif berskala internasional, dan 7 titik diantaranya merupakan yang terbaik dari 10 titik spot yang ada di dunia. Titik spot diantaranya berada di Pulau Nyang-Nyang, Karangbajat, Karoniki, Pananggelat, dan Mainuk di Pulau Siberut, Katel Basua di Pulau Sipora, dan Paki Utara di Pulau Sikakap masuk 10 besar terbaik di dunia. Berakhir sudah impian cinta. 5. Lagu Emas Antaran tembus 118 juta viewers. Salah satu prestasi yang membanggakan dari musisi Minang. Lagu pop Melayu yang berjudul Emas Antaran tembus 118 juta penonton. Lagu duet yang dinyanyikan oleh Yolanda bersama Arif ini berhasil menarik perhatian pecinta musik pop Melayu. Lagu ciptaan Erwin Agam ini diupload di channel YouTube Indoswara Musik Digital pada tanggal 20 Oktober 2020. Dan sampai saat ini, video ini telah ditonton 118 juta penonton. Nah, tahukah teman, untuk mencapai 100 juta penonton di YouTube tidaklah mudah. Dunia musik di Indonesia sendiri masih jarang sekali penyanyi yang YouTube-nya bisa mencapai 100 juta penonton. 6. 32 desa wisata di Sumatera Barat masuk 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Sebanyak 32 desa wisata di Sumatera Barat masuk 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Ke-32 desa wisata itu berada di 13 kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Pantauan dari laman Instagram @anugerahwisata_indonesia pada tanggal 19 Agustus 2021, 13 kabupaten kota tersebut adalah Agam, Damas Raya, Padang Panjang, Padang Pariaman, Sijunjung, dan Sawalunto. Kemudian Kabupaten Solok, 50 kota, Tanah Datar, Bukit Tinggi, Pariaman, Solok Selatan, dan Kota Solok. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2001 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kemenparekraf atau Baparekraf. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 diluncurkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Jumat 30 April 2021. 7. Punya kebun binatang tertua di Sumatera Barat. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinanta merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia. Prakasa pendirian dimulai pada sekitar tahun 1900-an di atas ide seorang kontroler pemerintah Hindia Belanda yang bertugas di Voordekker atau Bukit Tinggi, bernama Graf van Zanden. Sang kontroler terkesan dengan keindahan panorama di sebuah bukit bernama Bukit Malambung atau dikenal dengan nama Cubada Bungkua yang tepat berada di seberang Bukit Jire, tempat di mana benteng Voordekker berdiri. Di atas bukit ini, pengunjung dapat mengamati bentangan alam di sekeliling yang bergelombang, mulai dari pemandangan Gunung Singgalang, Gunung Sago, Gunung Marapi, hingga Ngares Sianok tersaji di sekitar bukit ini. Keindahan panorama inilah yang membuat pemerintah Hindia Belanda kemudian membangun tempat ini sebagai wahana rekreasi orang Belanda yang menetap di kota ini. Awalnya tempat ini hanya dibangun sebagai sebuah taman bunga, tetapi pada tahun 1929 fungsinya dikembangkan menjadi sebuah kebun binatang dengan nama resmi Kebun Binatang Bukit Tinggi atau dalam bahasa Belanda Voordekker Dierenpark. Pada tahun 1933 dilakukan pertukaran koleksi di antara kebun binatang ini dengan kebun binatang di Surabaya. Melalui pertukaran ini, Kebun Binatang Bukit Tinggi memperoleh sejumlah koleksi spesies fauna di Indonesia Timur, sedangkan Kebun Binatang Surabaya memperoleh koleksi spesies fauna asli Sumatera sebanyak 150 ekor. Kebun binatang ini sempat mengalami masa sulit saat pendudukan Jepang. Tentara Jepang tidak menganggap penting keberadaan kawasan ini sehingga sebagian besar hewan tidak terawat dengan baik, bahkan mati telantar. Kondisi berangsur membaik seiring era kemerdekaan Republik Indonesia, di mana lokasi ini menjadi Taman Putih Bungsu dan kemudian menjadi Taman Marga Satwa Kinantan pada tahun 1995 hingga saat ini. Sesuai namanya, kawasan ini juga berfungsi sebagai sebuah wahana yang tepat untuk menggali wawasan budaya. Di sini berdiri sebuah bangunan rumah adat Minangkabau yang disebut Rumah Adat Baanjuang. Rumah adat yang didirikan sekitar tahun 1935 ini hingga kini difungsikan sebagai sebuah museum yang mengangkat kebudayaan tradisional masyarakat Minangkabau. Di dalam rumah beratap gonjong Gajah Maram ini dipajang aneka koleksi peninggalan budaya dan sejarah, di antaranya pakaian, perhiasan, dan alat-alat kesenian khas Minang lainnya. Selain museum budaya kompleks ini juga lengkapi museum, zoologi, akuarium, ikan hias, dan panggung pertunjukan seni bernama Medan Nambapane.
Nah, itu dia teman, 7 fakta menarik tentang Sumatera Barat. Gimana menurut pendapat teman? Tulis di kolom komentar ya. Jika teman mempunyai fakta menarik lainnya, silahkan juga tulis di kolom komentar ini. Dan seperti biasa, sebelum kita close video ini, kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, dan tinggalkan juga like dan komennya. Jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.